Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvita Sri Rahayu. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi self concept, yaitu konsep diri. Yang pertama, ada teori perkembangan konsep diri. Konsep diri belum ada sejak lahir, tapi berkembang secara bertahap dan dipelajari melalui konteks sosial dan pengalaman, proses eksplorasi diri sendiri, hubungan dengan orang dekat dan berarti bagi dirinya. Konsep diri berkembang dengan baik bila budaya dan pengalaman dalam keluarga memberikan pengalaman yang positif. Kemudian, pengalaman awal dalam kehidupan keluarga merupakan dasar pembentukan konsep diri karena keluarga dapat memberikan perasaan diri kuat atau tidak adekuat, perasaan diterima atau ditolak. Tentang rentang respon konsep diri. Ada respon adaptif dan respon maladaptif, yaitu seperti aktualisasi diri, konsep diri positif, harga diri, kekacauan, depersonalisasi. Kemudian ada gambaran diri. Gambaran diri adalah sikap seseorang terhadap tubuhnya secara sadar atau tidak sadar, termasuk persepsi dan perasaan tentang ukuran dan bentuk. Kemudian ada ideal diri. Ideal diri adalah persepsi individu tentang bagaimana ia harus berperilaku sesuai dengan standar pribadi. Kemudian ada harga diri. Harga diri adalah penilaian pribadi terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisa seberapa jauh perilaku memenuhi ideal diri. Kemudian ada untuk meningkatkan harga diri dapat dilakukan dengan yang pertama, memberikan kesempatan untuk berhasil, yaitu dengan memberikan tugas yang kemungkinan dapat diselesaikan. Kemudian diberi pujian atau penghargaan atas keberhasilannya. Yang kedua, ada menanamkan atau memberi gagasan untuk dapat memotivasi kreativitas untuk berkembang. Yang ketiga, mendorong aspirasi dengan menanggapi pertanyaan dan pendapatannya serta memberikan dukungan terhadap aspirasi yang positif sehingga merasa diterima. Kemudian ada peran. Peran adalah pola, sikap, perilaku, nilai, dan tujuan yang diharapkan diri seseorang berdasarkan posisinya di masyarakat. Kemudian ada stres peran, terdiri dari konflik peran yang tidak jelas, peran yang tidak sesuai, dan peran yang berlebihan. Yang pertama ada konflik peran dialami jika peran yang diminta konflik dengan sisa individu dan peran yang konflik satu sama lain. Peran tidak jelas itu seperti terjadi ketika perilaku diberi peran yang tidak jelas dalam hal perilaku dan penampilan yang diharapkan. Yang ketiga, peran tidak sesuai terjadi jika individu dalam proses transisi merubah nilai dan sikap. Yang keempat, peran berlebihan terjadi jika individu menerima banyak peran tetapi tidak mampu untuk melakukannya. Yang kelima, ada identitas. Identitas adalah kesadaran akan diri merupakan sintesa dari semua aspek konsep diri sebagai suatu kesatuan yang utuh. Kemudian ada ciri-ciri individu. Identitas diri positif adalah mengenal diri sebagai organisme yang utuh, mengakui jenis kelamin sendiri, memandang berbagai aspek diri sebagai suatu keselarasan, menilai diri sesuai dengan penilaian masyarakat, menyadari hubung masa lalu, sekarang, dan yang akan datang, memiliki tujuan yang dapat direalisasikan. Kemudian ada konsep diri positif. Ada tanda-tanda individu yang memiliki konsep diri yang positif adalah yakin akan kemampuan dalam mengatasi masalah, merasa setara dengan orang lain, dan lain sebagainya. Kemudian ada tanda-tanda individu yang memiliki konsep diri yang positif adalah yakin akan kemampuan dalam mengatasi masalah, merasa setara dengan orang lain, menerima pujian tanpa rasa malu, menghilangkan rasa merendah diri, membanggakan dirinya, apalagi meremehkan orang lain. Menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan dan keinginan, serta perilaku yang tidak seharusnya disetujui oleh masyarakat. Yang selanjutnya ada tanda-tanda individu dengan konsep diri negatif, yaitu peka terhadap kritik, responsif sekali terhadap pujian, cenderung bersikap hiperkritis. Yang selanjutnya ada tanda-tanda individu yang memiliki konsep diri negatif adalah peka terhadap kritik. Orang ini sangat tidak tahan kritik yang diterimanya dan mudah marah atau naik pitam.
Oke, yang selanjutnya ada konsep diri negatif akan mudah menyerah sebelum berperang, dan jika ia mengalami kegagalan akan menyalahkan diri sendiri maupun menyalahkan orang lain. Yang selanjutnya, konsep diri adalah sebuah ide-ide, pikiran, kepercayaan, dan pendirian yang diketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu lain berhubungan dengan orang lain. Konsep diri itu seperti keseluruhan aspek dari medan yang dipahami yang dapat ditunjukkan bila kita mengatakan I and me. Yang ketiga ada konsep diri, konsepsi seseorang terhadap dirinya, terhadap diri sendiri. Kemudian dari segala keyakinan atau gambar diri seseorang kepada dirinya sendiri akan menentukan siapa seseorang itu dalam kenyataannya. Siapa orang itu menurut pikirannya akan menentukan menjadi apa menurut pikirannya. Ada juga komponen konsep diri, yaitu komponen perseptual, komponen konseptual, dan komponen attitudinal. Pembentukan konsep diri itu yang pertama adalah konsep diri bukan merupakan bawaan sejak lahir. Kemudian ada teori pembentukan konsep diri. Yang pertama ada teori Pygmalion Effect. Yang kedua ada teori The Self-Fulfilling Prophecy. Teori Johari Windows. Ini seperti diri terbuka, diketahui diri sendiri dan orang lain, diri buta, diketahui diri sendiri tapi diketahui orang lain, diri tersembunyi rahasia, diketahui diri sendiri tapi tidak diketahui orang lain, diri gelap, tidak diketahui diri sendiri maupun orang lain. Kemudian ada kontribusi konsep diri terhadap perilaku. Yang pertama ada mempunyai peranan penting dalam menentukan perilaku individu. Yang kedua ada perilaku individu akan sesuai dengan cara individu memandang dirinya. Yang ketiga ada mempunyai peran dalam mempertahankan keselarasan hatinya. Yang keempat merupakan seperangkat harapan serta penilaian perilaku. Nah, contohnya itu seperti yang ada pada gambar berikut ini. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya bawakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.